seolah tak pernah kehabisan lokasi eksotis untuk dikunjungi, mulai dari Gunung Kerinci, Ngaresiano, hingga Danau Toba. Semuanya begitu mempesona dan memanjakan mata. Namun, bagi yang ingin mencari destinasi berlabel Hidden Paradise, Pulau Kapo-Kapo wajib jadi tujuan. Bermula dari desa nelayan biasa, Pulau Kapo-Kapo belakangan menjadi destinasi wisata unggulan di kawasan Mande. Banyak turis datang ke sini untuk mencari ketenangan, sekaligus menikmati keindahan pemandangan alam sekitar yang masih begitu asri. Opsi kegiatan menarik yang bisa dilakukan di sini terbilang cukup lengkap. Sebelum kawasan Mandeh mulai disorot, Pulau Kapo-Kapo termasuk wilayah terisolir. Tak mengherankan jika belum ada dermaga mumpuni untuk menyambut para pengunjung. Wisatawan yang tertarik pelesir ke sini biasanya bakal dibawa naik perahu skoci melewati rimbunnya hutan bakau. Namun, justru kesederhanaan itu yang memberikan sensasi berbeda. Turis bakal serasa memasuki dunia baru, nirwana rahasia yang tak diketahui banyak orang. Ke Kapo-Kapo. Sudah dari Kapo-Kapo masih memakai kapal samo Pak? Iya, Pak. Kata yang lain. Iya. Kacik paketnya samo. Samo, Pak. Samo sebenarnya. Kondisi lerami kini. Oh, insya Allah untuk hari ini rame juga. Lerami ya. Yang tidak rame razia kemarin yang ditutup wisata. Oh, ini tuh pasal dari tanggal 31 sampai tanggal 3 sampai tanggal 3. Nah, dan dalam pemerintah di Ada ibu-ibu yang beli minum. Iya. enggak minta sebelah tadi kan. Oke, sahabat Motivate, pada kesempatan siang hari ini kita bersama rombongan tengah menuju ke Pulau Kapo-Kapo, sebuah pulau yang berada di kawasan Mande ini, yang konon kabarnya memiliki pemandangan yang cukup indah juga. Yuk kita nikmati perjalanan kita yang satu ini. Pulau Kapo-Kapo merupakan sebuah wilayah yang sama sekali tak dijangkau sinyal data, memaksa semua orang untuk benar-benar berbaur dengan alam. Pulau Kapo-Kapo letaknya berdekatan dengan sejumlah pulau lain yang menawarkan beragam pesona menarik. Sebut saja Pulau Setan ataupun Pulau Sultan yang sempat menjadi konservasi laut namun kini dimanfaatkan sebagai lokasi olahraga air. Oke, para sahabat Bukit Tinggi Vlog, pada kesempatan siang hari ini kita berada di kawasan Mandeh ya, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di kawasan ini memang sebuah destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi di Sumatera Barat, yang merupakan salah satu kawasan wisata unggulan untuk daerah Sumatera Barat. Nah, sekarang kita lagi
menaiki kapal ataupun perahu untuk menuju ke sebuah pulau, sebuah destinasi wisata juga di pesisir selatan, yaitu Pulau Kopo-Kopo. Nah, di sini memang kita menyaksikan pemandangannya begitu menakjubkan. Inilah semacam kapal-kapal penangkap ikan di perairan kawasan Mande ini. Terlihat puluhan ya, bahkan ratusan kapal ini merupakan kapal-kapal tangkapan ikan ya, untuk di daerah kawasan Mande ini. Pulau Kapo-Kapo menawarkan pesona pantai berbeda. Jika pada umumnya kawasan pantai berhawa panas, maka di sini suasana terasa lebih sejuk karena masih banyak pepohonan asli yang berada di sekitarnya. Selain itu, perairan di sekitar pulau juga sangat jernih dan menyegarkan. Wisatawan bisa memilih menghabiskan waktu dengan berenang, bermain air, ataupun melakukan snorkeling di beberapa titik cantik yang tersebar di seluruh Kapo-Kapo. Pulau Kapo-Kapo yang terletak di Kecamatan Koto 11, Kabupaten Pesisir Selatan, dulunya merupakan salah satu wilayah yang berada di tepi Samudra Hindia. Hal tersebut merupakan fakta sebelum program wisata di sana dikenal banyak orang. Ada sekitar 25 kepala keluarga dengan total penduduknya lebih kurang 60 jiwa yang setia menghuni pulau tersebut. Jika dulu Pulau Kapo-Kapo terlalu sepi, kini jelas jauh berbeda karena sekarang Kapo-Kapo sudah berbenah. Program wisata sudah digulirkan di sana. Pulau indah yang dulu kurang dikenal sekarang sudah menjadi ramai dikunjungi para pendatang. Pasir pantainya putih dan berbeda dibanding pasir pantai di pesisir Sumatera lainnya. Lebih menariknya, dari pulau ini kita juga bisa bebas memandang hamparan Samudra Hindia di depan mata. Here we go. Pulau Kapo-Kapo agak tertutup oleh gugus pulau-pulau lain di sekitarnya jika dilihat dari arah Bukit Mande di tepian Sumatera. Akses paling mudah dan aman bisa melalui pelabuhan Carocok Tarusan, Kecamatan Koto 11 Tarusan. Untuk mencapai ke sana, kita hanya perlu melalui teluk dengan perairan tenang dan indah. Dari atas bukit, teluk indah itu hampir mirip Raja Ampat di Papua. Pulau ini juga masuk bersama 8 nagari di sekitarnya dalam kawasan wisata Bahari Mande. Alur menuju Pulau Kapo-Kapo baru terlihat setelah sekitar
30 menit perjalanan menggunakan perahu mesin tempel. Tapi jangan cemas, waktu setengah jam tidak akan terasa karena di sepanjang perjalanan sejauh mata memandang hanya terlihat keindahan alam yang didominasi oleh warna hijau, pulau-pulau kecil, dan birunya air laut. Yang lebih mengagumkan lagi, akses untuk menuju pulau ini sementara masih melalui rerimbunan hutan bakau nan cantik yang sudah diberi alur. Penamaan Kapo-Kapo sebagai nama pulau yang indah ini berasal dari kata kepal-kepal dalam bahasa Indonesia. Maksudnya, nama pulau ini dari tindakan penduduk di sana pada zaman dulu yang sering mengepal-ngepal untuk kemudian melemparkannya ke laut. Ada beberapa pulau indah selain Kapo-Kapo yang berada di gugus pulau-pulau di Teluk Mande. Bahkan 15 menit sebelum memasuki kawasan, kita dapat menyaksikan beberapa pulau indah lainnya, seperti Pulau Cubada yang merupakan pulau dengan gunung batu besar yang berdiri kokoh tapi punya pantai yang landai. Bahkan beberapa resort sederhana seperti pondokan sudah berdiri di sana. Di saat asik menikmati indahnya perjalanan menuju Pulau Kapo-Kapo, kita akan dimanjakan dengan pemandangan hutan mangrove yang masih muda belia. Boot kami diarahkan ke sebuah lorong yang kiri dan kanan berasal dari hutan mangrove yang sangat cantik. Air laut ibarat sebuah jalan raya yang dihiasi taman-taman hijau. Nah, sesampai di sana, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan pantai yang indah. Pasir putih, juga debur ombak perlahan menyisir tepian. Pengunjung bisa menghabiskan waktu dengan bersantai di pantai atau menghabiskan waktu dengan melakukan olahraga air, berenang, diving, dan snorkeling. Selamat mengikuti dan menikmati perjalanan kami di Pulau Kapo-Kapo. Oke, para sahabat Bukit Tinggi Vlog, saat ini kita telah sampai di Pulau Kapo-Kapo namanya. Sebuah pulau yang merupakan juga destinasi wisata di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Ini adalah merupakan tepi pantai dari sebuah pulau yang ada di pesisir selatan.
yang memiliki suasana yang cukup nyaman untuk bersanteria bersama keluarga. Memang kita lihat pada hari ini kondisi libur, para pengunjung tidak begitu ramai, mungkin lantaran COVID-19 masih menghantui bagi sebagian warga untuk keluar rumah. Nah, bagi para sahabat yang ingin berkunjung ke Pulau Kapo-Kapo ini, sahabat bisa menuju terlebih dahulu dari Padang menuju pesisir selatan, terus sampai ke kawasan Mande, dan dari kawasan Mande kita nantinya naik ke perahu ataupun kapal penumpang ke Pulau Kapo-Kapo ini. Nah, untuk menuju destinasi-destinasi wisata lain di pesisir selatan ini dengan tujuan beberapa pulau, itu ada paket-paket wisata yang ditawarkan oleh agen-agen travel yang sudah ada di berbagai daerah di Sumatera Barat ini. Oke para sahabat, mari kita saksikan keindahan dan kenyamanan Pulau Kapo-Kapo dari kawasan Mande, Painan, pesisir selatan, Sumatera Barat. Alah,